Mengapa kita duduk, berdiri, dan berjalan? Hal itu karena tubuh kita memiliki rangka. Rangka disusun oleh banyak tulang yang beragam bentuknya. Tahukah kamu apa saja jenis tulang yang ada di tubuhmu? Untuk mengetahuinya, ayo kita simak video kali ini. Hal yang harus kamu ketahui mengenai alat gerak pada manusia ini antara lain: 1. Rangka pada tubuh manusia. 2. Sendi. 3. Kelainan pada tubuh tulang akibat sikap duduk yang salah. 4. Penyakit tulang dan cara menjaga kesehatan tulang. Rangka tubuh manusia dimulai dari yang paling atas, yaitu rangka kepala atau tengkorak. Tengkorak adalah tulang pipi yang saling berhubungan membentuk kepala. Tengkorak berfungsi melindungi organ yang sangat penting, yaitu otak. Jika tidak ada tengkorak, maka otak akan mudah rusak. Tengkorak membentuk kepala dan rangka wajah. Tulang-tulang yang menyusun tengkorak bagian kepala adalah tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang tengkorak belakang, tulang pelipis, dan tulang baji. Adapun tulang-tulang yang menyusun rangka wajah antara lain tulang mata, tulang hidung, tulang pipi, rahang atas, dan rahang bawah. Jumlah seluruh tulang yang menyusun tengkorak adalah 29 ruas tulang. Kemudian ada rangka pembentuk badan. Rangka pembentuk badan memiliki fungsi antara lain: 1. Penyangga tubuh kita agar dapat berdiri tegak. 2. Pelindung organ bagian dalam, terutama bagian jantung dan paru-paru yang dilindungi oleh tulang rusuk. 3. Pembentuk tubuh sehingga kita bisa membedakan bahu, punggung, pinggang, dan pinggul. Tahukah kamu apa saja tulang-tulang yang menyusun rangka pembentuk badan? Ayo kita simak material selanjutnya. Yang pertama, tulang belakang. Tulang belakang tersusun antara tulang-tulang pendek yang saling berhubungan. Tulang belakang tersusun atas 33 ruas tulang. Tulang yang menyusun antara lain 7 ruas tulang leher, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang bersatu, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian ada tulang dada. Tulang dada terletak di antara tulang rusuk. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk rongga dada. Jika kamu ingin mengetahui letak tulang dada, tekanlah bagian tangan dadamu apakah ada bagian yang keras. Bagian yang keras itulah yang dinamakan tulang dada. Kemudian ada tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian gelang bahu. Bahu manusia tersusun atas 2 tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Selanjutnya, gelang panggul. Gelang panggul terletak pada badan bagian bawah. Gelang panggul tersusun atas tulang pinggul dan tulang kemaluan. Setelah rangka pembentuk badan, tubuh kita juga memiliki rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah rangka yang terdapat pada lengan dan kaki. Rangka pada lengan disebut anggota gerak atas. Rangka pada kaki disebut anggota gerak bawah. Tulang-tulang yang membentuk anggota gerak atas adalah: 1. Tulang lengan atas. 2. Tulang hasta. 3. Tulang pengupil. 4. Tulang pergelangan tangan. 5. Tulang telapak tangan. Dan 6. Tulang ruas jari. Rangka pada kaki berguna untuk membantu gerak kaki, seperti berjalan dan berlari. Anggota gerak bawah tersusun atas beberapa tulang, antara lain: 1. Tulang paha. 2. Tempurung lutut. 3. Tulang kering. 4. Tulang betis. 5. Tulang pergelangan kaki. 6. Tulang telapak kaki. Dan 7. Tulang jari kaki. Setelah kita mempelajari rangka tubuh pada manusia, kemudian kita lanjut ke sendi. Tulang-tulang yang menyusun tubuh kita dihubungkan oleh sendi. Setiap sendi menghubungkan 2 tulang. Sendi menyebabkan tulang dapat digerakkan. Dengan adanya sendi, tubuh kita mudah digerakkan, dibelokkan, dilipat, ditekuk, dan diputar.
Di dalam tubuh manusia terdapat macam-macam sendi. Masing-masing sendi memiliki fungsi tertentu. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel bisa digerakkan hanya ke satu arah saja. Sendi engsel ini terdapat pada siku dan lutut. Sendi engsel memungkinkan tangan dan kaki kita bisa ditekuk. Cara kerja sendi engsel mirip dengan engsel pintu yang hanya bisa ditekuk ke satu arah. Yang kedua, sendi pelana. Gerakan sendi ini mirip seperti pelana kuda, sehingga dinamakan sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah, yaitu ke depan dan ke samping. Sendi pelana dapat ditemukan di antara tulang pangkal ibu jari tangan dan tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar menyebabkan tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai poros. Sendi putar terdapat pada tulang leher pertama atau tulang atlas dengan tulang leher kedua. Dengan adanya sendi ini, kepala kita bisa diputar ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, sendi peluru. Sendi peluru membuat tulang dapat bergerak ke segala arah. Sendi peluru terdapat pada pertemuan antara tulang lengan dan gelang bahu serta antara tulang paha dan tulang pinggul. Dengan adanya sendi ini, kaki dan tangan kita bisa bergerak ke segala arah. Yang kelima, sendi mati. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat bergerak. Sendi mati terdapat di antara lempeng tulang-tulang yang terpisah di tengkorak. Setelah kita mempelajari sendi, kemudian kita akan mempelajari kelainan pada tulang akibat sikap duduk yang salah. Tanpa disadari, seringkali kita memperlakukan tubuh dengan kurang baik. Misalnya sikap duduk yang tidak benar. Kebiasaan duduk dengan sikap yang salah akan berpengaruh terhadap posisi rangka tubuh kita. Yang pertama, lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang menyebabkan tulang belakang melekuk ke depan. Lordosis terjadi karena kebiasaan duduk dengan meja yang terlalu tinggi. Jika hal ini dibiarkan, maka tulang belakang akan melekuk ke depan. Yang kedua, skoliosis. Kelainan tulang ini disebabkan sikap duduk yang terlalu membelok ke samping. Biasanya ini sering kita lakukan tanpa kita sadari. Sikap duduk seperti ini membuat posisi tulang belakang membelok ke samping. Yang ketiga, kifosis. Kelainan tulang ini disebabkan sikap duduk yang terlalu membungkuk ke depan. Kifosis juga disebabkan kebiasaan duduk dengan meja yang terlalu rendah akibat tulang belakang menjadi bungkuk. Penyakit tulang dan cara menjaga kesehatan tulang. Kesehatan tulang. Meski tulang ini keras, tetapi banyak juga penyakit yang dapat menyerang tulang. Mineral utama penyusun tulang adalah kalsium. Jika kekurangan kalsium, maka tulang kita tidak kuat dan sering mendapat gangguan. Penyakit yang pertama, osteoporosis. Osteoporosis adalah pengeroposan pada tulang. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan kalsium dan vitamin D. Osteoporosis ditandai dengan tulang menjadi mudah retak dan patah. Yang kedua, TBC. Tulang penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah dari tulang kita. Selain itu, penderita juga mengalami rasa sakit yang luar biasa. TBC tulang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Untuk mencegah penyakit ini, kita harus tinggal di tempat yang bersih, tidak lembab, dan cukup sinar matahari. Yang ketiga, rematik. Penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri ini terutama dirasakan pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Yang keempat, rakitis. Rakitis adalah penyakit karena kekurangan vitamin D atau kekurangan sinar ultraviolet dari matahari pagi. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Penderita rakitis mengalami pembentukan tulang yang tidak sempurna. Contohnya pada kaki anak yang berbentuk huruf O atau X. Kemudian tulang-tulang pada tubuh kita harus kita jaga dengan baik agar rangka tubuh kita tetap berfungsi dengan baik. Upaya yang bisa dilakukan untuk merawat rangka tubuh kita yaitu
Membiasakan untuk duduk dengan sikap yang benar, memakan makanan yang bergizi, cukup dan seimbang, melakukan olahraga secara rutin, dan berjemur untuk mendapatkan sinar matahari pagi karena baik untuk pertumbuhan tulang. Oke, sampai di sini aja materi kita kali ini untuk pelajaran bab 1 alat gerak pada manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.